anak-anak Ibu kelas 9. Ketemu kembali dengan pembelajaran PPKN bersama Ibu Destri. Untuk anak-anak Ibu yang belum pernah Ibu ajar, selamat bergabung di kelas PPKN Ibu Destri. Mudah-mudahan untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran PPKN ke depan kamu dapat menikmatinya, ilmu kamu bertambah, dan kamu semakin pintar. Baiklah anak-anak Ibu, kita akan mulai pembelajarannya. Oke anak-anak Ibu, kita mulai pembelajaran kita di pertemuan pertama mata pelajaran PPKN di kelas 9 ini. Pertemuan pertama pelajaran PPKN di kelas 9 ini, kita akan mempelajari bab pertama, itu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada pertemuan pertama ini anak-anak Ibu sekalian, tujuan pembelajaran yang harus kita capai atau yang harus kamu peroleh nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dinamika penerapan Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dinamika penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis dinamika penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang pertama, anak-anak Ibu, kita lihat terlebih dahulu tentang apa itu dinamika. Dinamika itu memiliki banyak persamaan kata atau banyak arti. Namun di sini yang Ibu garis bawahi, dinamika itu memiliki arti tantangan. Sehingga kalau dikatakan dinamika penerapan Pancasila itu berarti tantangan dalam penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berarti dengan kata lain, Pancasila di negara kita ini memiliki tantangan. Nah, inilah yang dikatakan dinamika Pancasila. Negara Indonesia sejak awal kemerdekaan, yaitu pada 17 Agustus 1945 sampai saat ini, itu dibedakan menjadi 4 masa waktu. Yang pertama, itu dikenal dengan masa awal kemerdekaan. Yang kedua, itu masa Orde Lama. Yang ketiga itu anak Ibu masa Orde Baru, dan yang keempat itu anak Ibu masa reformasi. Di dalam masa-masa atau kurun waktu itu banyak terdapat dinamika atau tantangan-tantangan dalam penerapan Pancasila. Nah, untuk pertemuan pertama ini anak-anak Ibu sekalian, yang akan kita pelajari adalah di dalam 2 masa kurun waktu. Kita mulai di masa awal kemerdekaan. Di masa awal kemerdekaan anak-anak Ibu, di situ adalah masa Indonesia baru mencapai kemerdekaan yang diawali dari tanggal 17 Agustus 1945 yang diakhiri pada di tanggal 5 Juli 1959 setelah keluarnya dekret presiden. Nah, di masa awal kemerdekaan ini anak-anak Ibu, ada beberapa poin tantangan-tantangan dalam penerapan Pancasila, atau ada beberapa poin dinamika penerapan Pancasila. Yang pertama itu terjadinya pemberontakan PKI atau yang Partai Komunis Indonesia, itu terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948, yang mana organisasi PKI ini dipimpin oleh Musso. Tujuan pemberontakan PKI ini adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang memiliki ideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan ini berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini berhasil digagalkan. Yang kedua, kita lihat adalah DI atau TII.
merupakan singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan berdirinya sebuah negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Namun, pada dasarnya gerakan pemberontakan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga pemberontakan ini berusaha untuk ditumpas pada tanggal 4 Juni 1962 ditandai dengan ditangkapnya Kartosuwiryo bersama para pengikutnya. Yang ketiga, anak ibu, adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau yang dikenal dengan pemberontakan RMS yang terjadi pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS ini merupakan gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk membentuk negara sendiri. Pemberontakan ini terjadi di pulau-pulau besar Maluku seperti Seram, Ambon, dan Buru. Namun, pemberontakan ini berhasil dikalahkan oleh militer Indonesia. Yang keempat kita lihat adalah pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Permesta ini dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Pence Sumual di daerah Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk protes atau bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Dianggap pada saat itu Presiden Soekarno tidak mampu dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintahan Soekarno dianggap telah melanggar undang-undang, dianggap pemerintahan yang sentralistik atau terpusat sehingga pembangunan di daerah-daerah terabaikan. Banyak ketidakadilan dalam pembangunan. Yang kelima adalah APRA atau yang lebih dikenal dengan Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini didirikan oleh Kapten Camille Raymond Westerling pada tahun 1949, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling sendiri memandang dirinya merupakan sebagai Ratu Adil yang diramalkan untuk membebaskan rakyat Indonesia dari ketiranian. Westerling bersekongkol dengan orang Indonesia bernama Sultan Hamid II yang berusaha untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA sudah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa, misalnya Sultan Hamengkubuwono IX, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Namun, kudeta yang dilancarkan oleh Westerling itu mengalami kegagalan, sehingga Westerling sendiri melarikan diri ke Singapura, membuat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1950. Yang keenam, di dalam masa awal kemerdekaan itu adalah perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sementara hukum dasarnya tidak sesuai dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak ibu, kita akan melihat pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu diawali dari tahun 1959 sampai 1966. Masa Orde Lama ini ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Dibubarkannya Badan Konstituante. 2. Diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku. Kemudian dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Disitulah ditandai berdirinya masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini anak ibu itu diidentifikasikan dengan masa Insinyur Soekarno karena masa Orde Lama ini yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dalam menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia itu menerapkan sistem pemerintahan dengan sistem demokrasi terpimpin. Kenapa Presiden Soekarno menetapkan sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem demokrasi terpimpin? Itu dikarenakan Presiden Soekarno menganggap karena banyaknya gerakan separatis yang terjadi di Indonesia, hal itu menyebabkan ketidakstabilan negara Republik Indonesia, membuat tersendatnya pembangunan ekonomi karena seringnya terjadi pergantian kabinet-kabinet menteri, sehingga program pembangunan yang sudah dirancang oleh kabinet tidak mampu berjalan karena kabinet sudah tergantikan, dan juga Badan Konstituante Negara yang dianggap gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Karena dilatar belakangi oleh pemikiran tersebutlah, maka dikeluarkan oleh Soekarno Dekret Presiden tadi. Pada masa Orde Lama ini anak-anak ibu, ada beberapa hal yang menjadi dinamika penerapan Pancasila. Namun dalam hal ini, itu dianggap sebagai penyimpangan terhadap Pancasila. Yang pertama kita lihat, Presiden Soekarno berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1963 ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini menyebabkan kekuasaan Presiden Soekarno semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, penyimpangan terhadap Pancasila adalah Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan Dekret Presiden yang mana anggota-anggotanya terdiri atas DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang mana semua anggota tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Itulah beberapa hal penyimpangan terhadap Pancasila. Dan pada masa Orde Lama ini juga terjadi kembali pemberontakan PKI, namun bukan yang dipimpin oleh Musso, tapi yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini masih sama, adalah untuk mengganti Pancasila dengan paham ideologi komunis. Namun, sama seperti pemberontakan PKI sebelumnya anak ibu, bahwasannya pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Aidit pada tahun 65 ini juga berhasil digagalkan.
dan semua para pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman. Itulah beberapa hal yang terjadi sebagai dinamika penerapan Pancasila anak-anak Ibu pada masa Orde Lama. Demikian Ibu akhiri, yang mana Ibu simpulkan bahwasannya dinamika penerapan Pancasila itu merupakan sebuah tantangan bagi diri Pancasila dalam diterapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa oleh kita bangsa Indonesia. Sepanjang Pancasila berdiri dari sampai saat ini, meskipun sekian banyak tantangan yang datang berusaha mengganti Pancasila, namun Pancasila masih tetap eksis sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Untuk hari ini kita baru mempelajari atau baru melihat beberapa tantangan Pancasila yang berhasil dikalahkan oleh Pancasila pada awal kemerdekaan sampai masa Orde Lama. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak Ibu, kita akan mempelajari tantangan atau dinamika penerapan Pancasila di masa Orde Baru dan masa Reformasi. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak Ibu. Sebagai evaluasi buat kamu, silakan mengerjakan tugasnya pada link yang Ibu sampaikan di dalam lampiran. Ibu akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kamu sehingga ilmu kamu bertambah. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Halo anak Ibu, gimana belajarnya? Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat buat kamu dan kamu dapat memahaminya sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang tadi disampaikan kamu bisa mencapainya dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, sukses selalu buat kamu semuanya. Dadah.